Baik, dalam rangka mendukung jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo dan membiasakan diri dalam interaksi sosial, maka izinkan saya untuk membuat video diskusi question and answer bab 1 dan bab 2 mengenai finansial teknologi. Baik, sebelumnya dengan siapa? Saya Wode Sri Munawati dengan NIM B1B1231448. Baik, kepada Waude Sri Munawati, bagaimana sejarah munculnya vintage? Baik, mengenai latar belakang munculnya finansial teknologi itu berakar pada konvergensi 3 faktor utama. Yang pertama itu krisis keuangan global 2008 yang meruntuhkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan tradisional dan memicu regulasi ketat yang justru membuka celah bagi inovator baru. Nah, yang kedua itu kemajuan pesat teknologi digital seperti internet, blockchain, artificial intelligence, dan big data yang memungkinkan terciptanya layanan keuangan lebih cepat, murah, dan efisien. Nah, yang ketiga itu perubahan ekspektasi masyarakat modern yang menuntut layanan finansial instan, mudah diakses, personal, dan customer centric. Nah, kombinasi faktor-faktor ini melahirkan ekosistem baru yang memberi ruang tumbuh startup vintage untuk menghadirkan solusi alternatif di luar perbankan konvensional. Bisa perkenalkan diri kamu? Baik, saya sebelumnya perkenalkan nama saya Wode Nurulain dengan NIM B1B1231447. Baik, Nurul. Terus bagaimana terkait sejarah vintage nih? Gimana dia bisa muncul? Sejarah vintage ini terbagi dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada vintage 1.0, yaitu pada tahun 1866 sampai 1967. Ini menjadi periode awal di mana teknologi mulai memfasilitasi layanan keuangan. Sering disebut dengan masa finansial globalization pertama. Pada awal periode ini ditandai dengan munculnya kabel telegraf transatlantик di 1866 yang memungkinkan komunikasi keuangan lintas samudra. Yang kedua ada vintage 2.0, yaitu pada tahun 1967 sampai 2008. Ditandai dengan migrasi dari sistem analog ke digital dalam layanan keuangan, dipelopori oleh institusi keuangan tradisional. Tonggak utamanya pada periode ini yaitu munculnya ATM pertama di dunia yang merevolusi akses tunai tanpa teler. Lalu ada perkembangan sistem pembayaran elektronik seperti SWIFT pada tahun 1973 untuk transfer antar bank global. Habis itu ada Nasdaq tahun 1971, bursa saham elektronik pertama, dan jaringan clearing otomatis dalam yaitu BACS Inggris pada tahun 1980-an. Terlihat Bloomberg Terminal yang mengintegrasikan data finansial real time. Intinya vintage 2.0 ini diwarnai digitalisasi penuh oleh bank dan institusi besar. Perbankan online mulai muncul, kartu debit atau kartu kredit meluas, dan kompetisi sistem perbankan. Walau teknologi maju, komputer pribadi, internet awal, inovasi biasanya datang dari bank untuk efisiensi internal, bukan dari perusahaan teknologi luar.
Selanjutnya ada Vintage 3.0, yaitu tahun 2008 sampai sekarang di negara maju. Pasca 2008 muncul ledakan startup vintage dan permainan baru di sektor keuangan. Krisis finansial 2008 mengunjang kepercayaan pada institusi tradisional, sementara teknologi internet atau mobil makin matang. Kombinasi ini membuka jalan bagi investor non-bank. Adapun ciri khas dari Vintage 3.0 ini, lahirnya startup vintage yang didukung oleh model Ventura serta reksadana teknologi atau Big Tech, masuk ke finansial. Inovasi bergerak sangat cepat dengan semangat disruption. Contohnya seperti Apple meluncurkan iPhone tahun 2007 yang memicu mobil banking, berdirinya Wallfront tahun 2008, dan Robert Hitchcock lainnya menawarkan investasi otomatis. Yang keempat itu ada Vintage 3.5, yaitu 2008 sampai sekarang di negara berkembang. Istilah ini kadang dipakai untuk tren vintage di pasar berkembang seperti di Asia dan Afrika. Di wilayah ini vintage tumbuh pesat didorong kebutuhan inklusi keuangan dan solusi alternatif akibat infrastruktur perbankan tradisional yang kurang. Contohnya peluncuran M-Pesa di Kenya tahun 2007 oleh Safaricom atau Vodafone yang sukses menyediakan layanan uang mobil bagi jutaan orang tanpa akses bank. Baik, cukup jelas ya terkait penjelasan sejarah vintage. Tolong perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Widiawati dengan NIM B1B123117. Biasa dipanggil Widya. Baik, Widya, keputusan keuangan juga coba jelaskan. Oke, vintage berkaitan dengan keempat keputusan keuangan yang utama, yaitu yang pertama dalam investasi. Vintage ini menghadirkan platform digital seperti robo-advisor dan crowdfunding yang memudahkan akses investasi. Nah, kemudian ada dalam pendanaan, menghadirkan peer-to-peer lending dan equity crowdfunding yang menyediakan alternatif pembiayaan di luar bank. Kemudian selanjutnya ada yang dalam keputusan dividen. Jadi vintage ini berperan sebagai teknologi yang memungkinkan distribusi keuntungan secara transparan dan efisien melalui platform digital. Nah, yang terakhir itu ada berperan dalam keputusan operasional dengan mengadopsi big data, blockchain, dan AI yang dapat meningkatkan efisiensi manajemen risiko, pembayaran, serta pelayanan nasabah, sehingga vintage berperan strategis dalam memperkuat pengambilan keputusan keuangan modern. Mungkin itu saja dari saya. Nah, tadi kan sudah membahas terkait keputusan, tapi belum tahu nih gimana karakteristik vintage. Bisa kamu jelaskan? Oke, karakteristik vintage itu yang pertama ada inovasi dan disruptif, di mana vintage menciptakan cara baru dalam bertransaksi atau mengelola keuangan, seringkali mengganggu model bisnis lama. Contohnya kemunculan dompet digital seperti Dana, OVO, dan lain sebagainya. Habis itu yang kedua ada berbasis teknologi digital. Layanan vintage umumnya berbasis aplikasi mobil atau platform online. Misalnya P2P Lending menyediakan platform online yang mempertemukan penyimbang dan peminta dana secara langsung. Habis itu yang ketiga ada cepat dan mudah diakses. Vintage mempercepat proses keuangan yang dulunya lambat. Contohnya bukan rekening bank digital, bisa dalam hitungan menit via aplikasi atau persetujuan kredit mikro secara instan dengan algoritma credit scoring. Layanan vintage juga bisa diakses secara 24/7 tanpa harus ke bank langsung. Itu yang keempat ada biaya lebih rendah dan efisien.
Otomatisasi dan pengurangan perantara membuat biaya transaksi dan administrasi lebih murah. Misalnya, transfer uang via platform e-wallet sering berbiaya lebih rendah dibanding transfer antar bank tradisional. Selanjutnya ada beragam layanan keuangan baru seperti lingkup fintech seperti P2P Lending, habis itu OVO, Dana, GoPay dan lain. Oke, cukup jelas. Terima kasih Nurul. Baik sih, tadi kita sudah membahas terkait pengenalan vintage. Nah, sekarang mau tahu nih, ruang lingkup vintage itu apa sih? Jadi vintage ini kan singkatan dari financial teknologi, yaitu Iya. pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi di sektor keuangan. Nah, inovasi ini dapat berupa model bisnis, aplikasi, produk maupun proses yang membuat layanan keuangan itu lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Nah, ruang lingkup vintage ini sangat luas, mencakup sistem pembayaran seperti dompet digital, QRIS, dan pinjaman dan pendanaan, yaitu seperti P2P Lending, crowdfunding, dan investasi digital, yaitu seperti robo-advisor, reksadana online, asuransi digital atau insurtech, hingga perbankan digital yang memungkinkan nasabah itu bertransaksi tanpa kantor cabang. Oke, itu kan terkait ruang lingkup vintage nih. Nah, terus vintage ini kan tentunya punya ekosistem. Nah, aktor yang berperan dalam ekosistem vintage itu apa saja? Baik, mengenai ekosistem vintage ini kan tidak hanya terdiri dari startup, tetapi melibatkan banyak pihak, yaitu yang pertama itu startup vintage sebagai investor utama. Nah, yang kedua itu ada bank dan lembaga keuangan incumbent yang sudah memiliki jaringan nasabah. Yang ketiga itu ada regulator seperti OJK dan BI yang membuat aturan dan menjaga stabilitas. Dan keempat itu ada investor yang menyediakan modal ventura, equity maupun crowdfunding. Nah, yang kelima itu ada penyedia infrastruktur teknologi seperti iCloud, API, dan cyber security, serta ada konsumen dan UMKM yang menjadi pengguna akhir sekaligus penggerak permintaan. Semua faktor ini saling berinteraksi dan membantu dinamika kolaborasi maupun persaingan. Oke. Nah, selain dari ekosistem vintage tadi, kategori utama vintage dan model bisnisnya itu seperti apa sih? Nah, vintage ini terbagi ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama itu ada payment seperti misalnya OVO, GoPay, Dana yang memfasilitasi transaksi digital. Terus ada lending misalnya Kredivo, Akulaku, itu menyediakan pinjaman berbasis teknologi baik P2P maupun buy now pay later. Nah, ada Wiltech seperti Bibit dan Ajaib yang memudahkan investasi dengan robo-advisor. Ada insurtech seperti Koala yang mendigitalisasi produk asuransi, seperti Regtech yang membantu lembaga keuangan memenuhi regulasi dengan teknologi. Nah, model bisnis yang lahir dari kategori ini umumnya berbasis digital, data driven, dan customer centric, sehingga mampu menjangkau segmen yang sebelumnya itu tidak terlayani bank. Oke. Terus dari vintage ini teknologi apa sih yang membuat inovasi vintage ini berkembang pesat sampai sekarang? Nah, pertumbuhan vintage ini didukung oleh berbagai teknologi pemungkin seperti cloud computing yang menurunkan biaya operasional, artificial intelligence dan big data itu untuk analisis risiko kredit, dan personalisasi layanan blockchain juga untuk mentransaksi transparan dan juga agar aman, serta Internet of Things itu yang mendukung pembayaran terintegrasi. Selain itu juga hadirnya API terbuka atau open banking itu memungkinkan integrasi antar platform itu, sehingga bank dan vintage ini bisa berkolaborasi dalam satu ekosistem digital. Nah, terus gimana nih hubungan antara bank dan startup vintage dalam ekosistemnya? Oke, baik. Hubungan antar bank dan startup vintage itu bersifat gabungan kompetisi dan kolaborasi. Jadi pada awalnya itu
fintech dianggap sebagai pesaing karena mengambil segmen pasar tertentu seperti pembayaran dan kredit mikro. Nah, namun seiring perkembangan, banyak bank memilih berkolaborasi karena fintech menawarkan inovasi, sementara bank itu memiliki modal besar. Modal besar juga regulasi dan basis kepercayaan. Misalnya Bank Jago. Bank Jago ini kan bekerja sama dengan Gojek untuk memberikan layanan perbankan langsung dalam aplikasi Gojek. Nah, sinergi ini membuat bank tetap relevan dan fintech dapat berkembang lebih cepat. Nah, terus apa nih peran regulasi dalam mengembangkan ekosistem fintech? Nah, regulasi berperan penting menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan. Nah, regulator seperti OJK dan BI itu menetapkan aturan terkait izin usaha. Nah, batas pinjaman juga, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta pencegahan pencucian uang dan sertifikasi identitas. Nah, di Indonesia itu regulasi fintech meliputi POJK tentang P2P lending itu dan tentang inovasi keuangan digital. Regulasi yang adaptif mendorong pertumbuhan sehat, sementara pengawasan ketat itu mencegah praktik ilegal seperti pinjaman online tanpa izin. Terus bagaimana perbedaan perkembangan ekosistem fintech di dunia? Jadi perkembangan fintech ini bervariasi di tiap kawasan. Eropa itu maju dengan kebijakan open banking yang membuka data bank melalui API. Kalau Amerika Serikat itu didorong modal ventura besar yang melahirkan unicorn fintech seperti Stripe dan Robinhood. Kalau ada juga India itu berhasil mendukung digital dengan Alipay dan WeChat Pay itu yang mendominasi berdasarkan itu di Tiongkok. Kalau di India itu berhasil mendorong inklusi keuangan dengan sistem UPI yang murah dan masih digunakan. Semua ini menunjukkan bahwa regulasi, infrastruktur, dan budaya teknologi itu mempengaruhi arah ekosistem fintech global. Terus bagaimana ini faktor utama yang mendorong perkembangan fintech di Indonesia apa saja? Mengenai faktor utama itu, jadi ekosistem fintech ini di Indonesia itu berkembang pesat berkat faktor demografis dan dukungan regulasi. Populasi muda yang digital savvy, tinggi penetrasi smartphone, serta kebijakan inklusif dari OJK dan BI itu seperti QRIS, Snap, dan Sandbox regulasi itu menjadi motor penggerak layanan dompet digital seperti GoPay dan OVO itu, serta pinjaman P2P lending itu berhasil menjangkau jutaan pengguna. Namun tantangan masih ada berupa rendahnya literasi keuangan, maraknya fintech ilegal, dan isu perlindungan konsumen. Nah, apa saja sih risiko dari tantangan etis dalam fintech? Jadi risiko fintech ini kan mencakup penipuan online, pelanggaran privasi data, bunga pinjaman online yang sangat tinggi, dan hingga ancaman kejahatan cyber. Oleh karena itu, etika bisnis, transparansi, dan regulasi sangat penting. Selain itu, muncul tren green fintech yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan keberlanjutan seperti platform pendanaan hijau atau kredit berbasis energi terbarukan yang mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan. Oke, sangat jelas ya terkait ekosistem fintech. Coba jelaskan apa saja ruang lingkup dari fintech. Nah, fintech ini tentunya sebelumnya saya akan menjelaskan terkait fintech itu sendiri. Jadi fintech ini adalah finansial teknologi yang pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi di sektor keuangan. Inovasi itu dapat berupa model bisnis, aplikasi, produk, maupun proses yang membuat layanan keuangan lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Nah, untuk ruang lingkup fintech itu sendiri sangatlah luas, mencakup sistem pembayaran seperti dompet digital dan kris, pinjaman dan pendanaan seperti peer-to-peer lending, kemudian ada investasi digital berupa robo-advisor, reksadana online, dan ada asuransi digital berupa insurtech, hingga perbankan digital yang memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa kantor cabang. Oke, langsung saja pertanyaan kedua. Siapa saja aktor utama yang membentuk ekosistem fintech? Baik,
Aktor utama yang berperan dalam ekosistem vintage itu tentunya melibatkan berbagai banyak pihak. Salah satu terdiri dari yang pertama itu ada startup vintage sebagai inovator utama. Kemudian ada bank dan lembaga keuangan incumbent yang sudah memiliki jaringan nasabah. Terus ada regulator seperti OJK dan BI yang membuat aturan dan menjaga stabilitas. Nah, untuk pendanaan di sini ada investor yang menyediakan modal ventura, equity maupun crowdfunding. Di samping itu juga ada penyedia infrastruktur teknologi seperti cloud, API, dan cyber security. Serta ada konsumen dan UMKM yang menjadi pengguna akhir sekaligus penggerak permintaan. Nah, semua aktor ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika kolaborasi maupun persaingan. Oke, selanjutnya apa saja kategori utama vintage dalam model bisnisnya? Nah, vintage ini terbagi menjadi beberapa kategori utama. Nah, yang pertama itu ada payment. Payment ini terdiri dari OVO, GoPay, Dana yang memfasilitasi transaksi digital. Kemudian ada lending, misalnya ada Kredivo, Akulaku yang menyediakan pinjaman berbasis teknologi, baik peer-to-peer lending maupun buy now pay later. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Wheelchats seperti Bibit dan Ajaib yang memudahkan investasi dengan robo advisor. Kemudian yang keempat itu ada Insurtech seperti Koala yang mendigitalisasi produk asuransi, serta ada Regtech yang membantu lembaga keuangan memenuhi regulasi dengan teknologi. Model bisnis yang lahir dari kategori ini umumnya berbasis digital, data driven, dan customer centric sehingga mampu menjangkau segmen yang sebelumnya tidak bisa dijangkau. Baik, selanjutnya teknologi apa saja yang membuat inovasi vintage berkembang pesat? Tentunya didukung oleh berbagai teknologi. Nah, yaitu bisa melibatkan seperti cloud computing yang menurunkan biaya operasional. Kemudian ada artificial intelligence atau AI dan big data untuk analisis risiko kredit dan mempersonalisasi layanan. Terdapat juga blockchain untuk transaksi transparan yang aman, serta Internet of Things yang mendukung pembayaran terintegrasi. Selain itu, hadirnya API terbuka memungkinkan integrasi antar platform, sehingga bank dan vintage ini bisa berkolaborasi dalam satu ekosistem digital. Oke, selanjutnya bagaimana hubungan antara bank dan startup vintage dalam ekosistem? Hubungan antara bank dan startup vintage dalam ekosistem ini bersifat kompetisi atau gabungan kompetisi dan kolaborasi. Pada awalnya vintage ini dianggap sebagai pesaing karena mengambil segmen pasar tertentu seperti pembayaran dan kredit mikro. Namun seiring berkembangnya teknologi yang banyak bank memilih berkolaborasi karena vintage menawarkan inovasi sementara bank memiliki modal besar, regulasi, dan kepercayaan. Misalnya, Bank Jago bekerja sama dengan Gojek untuk memberikan layanan perbankan langsung dalam aplikasi Gojek. Sinergi ini membuat bank tetap relevan dan vintage dapat berkembang lebih cepat. Kita masuk pada ekosistem vintage. Dalam ekosistem vintage itu terdapat ruang lingkup. Dari vintage itu apa ya? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan apa itu ruang lingkup vintage, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu vintage. Iya. Vintage itu adalah singkatan dari financial teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi di sektor keuangan. Inovasi ini dapat berupa modal bisnis, aplikasi, produk, maupun proses baru yang membuat layanan keuangan lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pertanyaan Anda tadi, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup vintage. Ruang lingkup vintage ini sangat luas, mencakup sistem pembayaran seperti dompet digital, QRIS, pinjaman dan pendanaan seperti
lending, crowdfunding, investasi digital seperti robo advisor, reksadana online. Selanjutnya ada asuransi digital seperti insurtech, hingga perbankan digital yang memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa kantor cabang. Oke, terus aktor utama yang membentuk ekosistem fintech. Ekosistem fintech ini tidak hanya terdiri dari startup, tetapi melibatkan banyak pihak. Yang pertama, ada startup fintech sebagai investor utama. Yang kedua, ada bank dan lembaga keuangan incumbent yang sudah memiliki jaringan nasabah. Dan yang ketiga, ada regulator. Regulator di sini seperti OJK dan BI yang membuat aturan dan menjaga stabilitas. Yang keempat, ada investor, yaitu yang menyediakan modal ventura, equity, maupun crowdfunding. Yang kelima, ada penyedia infrastruktur teknologi seperti cloud, API, dan cyber security. Serta yang keenam itu ada konsumen dan UMKM yang menjadi pengguna akhir sekaligus penggerak permintaan. Semua faktor yang saya sebutkan sebelumnya ini berinteraksi dan membentuk dinamika kolaborasi maupun persaingan. Baik. Terus bagaimana tuh hubungan antara bank dan startup fintech dalam ekosistem? Oke, hubungan antara bank dan startup fintech ini bersifat kompetisi atau gabungan kompetisi dan kolaborasi. Pada awalnya fintech dan startup fintech ini terdapat persaingan bisnis karena startup itu sendiri mengambil segmen pasar tertentu seperti pembayaran dan kredit mikro. Namun, seiring dengan perkembangan, banyak bank memilih berkolaborasi karena fintech menawarkan inovasi, sementara bank memiliki modal besar, regulasi dan basis kepercayaan. Misalnya, Bank Jago bekerja sama dengan Gojek untuk memberikan layanan perbankan langsung dalam aplikasi Gojek. Sinergi ini membuat bank tetap relevan dan fintech dapat berkembang lebih cepat. Nah, tadi kan sempat disinggung terkait regulasi nih. Nah, apa peran regulasi dalam mengembangkan ekosistem fintech? Oke, regulasi di sini berperan penting menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan. Regulator seperti OJK, Bank Indonesia menetapkan aturan terkait izin usaha, batas pinjaman, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta pencegahan pencurian uang dan verifikasi identitas. Di Indonesia, regulasi fintech meliputi POJK nomor 77 2016 tentang P2P lending dan POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital. Regulasi yang adaptif mendorong pertumbuhan yang sehat, sementara pengawasan ketat mencatat praktik ilegal seperti pinjaman online tanpa izin. Lalu bagaimana perbedaan antara perkembangan ekosistem fintech di dunia? Baik, perkembangan fintech bervariasi di setiap kawasan, seperti di Eropa Maju misalnya dengan kebijakan open banking atau PSD2 yang membuka data bank melalui API. Kemudian di Amerika Serikat didorong modal ventura besar yang melahirkan unicorn fintech seperti Stripe dan Robinhood. Habis itu ada Tiongkok, unggul di pembayaran digital dengan Alipay dan WeChat Pay yang mendominasi pasar. Kemudian ada di India berhasil mendorong inklusi keuangan dengan sistem UPI atau Unified Payment Interface yang murah dan masif digunakan. Semua ini menunjukkan bahwa regulasi infrastruktur dan budaya teknologi memengaruhi arah ekosistem fintech global. Lalu faktor utama yang mendorong perkembangan fintech di Indonesia itu apa sih? Oke, ekosistem fintech di Indonesia ini berkembang pesat berkat faktor demografis dan dukungan regulasi. Populasi muda yang digital savvy, tingginya penetrasi smartphone, serta kebijakan instruksi dari OJK dan Bank Indonesia seperti QRIS, SNAP dan sandbox regulasi menjadi motor penggerak layanan dompet digital seperti GoPay dan OVO, serta pinjaman peer-to-peer lending berhasil menjangkau jutaan pengguna. Namun tantangan masih ada berupa rendahnya literasi keuangan, maraknya fintech ilegal, dan isu perlindungan konsumen. Nah,
Tadi kan sempat disinggung terkait resiko dan tantangan etis dalam vintage. Itu bisa Anda sebutkan apa saja? Oke, risiko vintage ini menjangkau penipuan online, pelanggaran privasi data, bunga pinjaman online yang sangat tinggi, hingga ancaman kesehatan cyber. Oleh karena itu, etika bisnis, transparansi dan regulasi sangat penting. Selain itu, munculnya tren green vintage yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan berkelanjutan, seperti platform pendanaan hijau atau kredit berbasis energi terbarukan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, yang terakhir tuh bagaimana vintage bisa mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan? Oke, vintage berdampak langsung pada 4 keputusan keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada keputusan investasi. Keputusan investasi ini bagaimana cara perusahaan menggunakan dananya untuk kebutuhan di masa depan. Seperti hadirnya robo-advisor dan crowdfunding membuka akses investasi baru. Yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan cara perusahaan untuk mencari sumber dana baru atau modal, bisa melalui utang, penjualan saham. Oke, contohnya itu seperti peer-to-peer lending, ICO, dan equity crowdfunding memberi alternatif pendanaan lebih fleksibel bagi perusahaan dan UMKM. Yang ketiga ada keputusan dividen. Ini berkaitan dengan keputusan perusahaan apakah akan membagikan labanya atau menahan laba tersebut. Dalam keputusan ini berkaitan dengan akses pembiayaan baru, perusahaan bisa menyeimbangkan distribusi dividen dengan kebutuhan modal. Dan yang keempat itu ada keputusan struktur modal. Perusahaan dapat memilih sumber modal non-tradisional yang lebih murah dan instruktif dibanding hanya bergantung pada bank atau pasar modal. Oke, cukup jelas terkait ekosistem vintage. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.